terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh dan pagi hari ini kita sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, dalam beragama itu kita akan melakoni dua hal. Ada ibadah, ada muamalah. Kalau ibadah hukum asalnya itu dilarang oleh agama sampai ada dalil. Lanjutannya, kalau dalam muamalah artinya amal kehidupan sehari-hari itu seluruhnya boleh sampai ada pembatasan. Pertanyaannya, siapa yang bisa memberikan pembatasan ini atau memberikan dasar hukum ini? Yang pokok untuk memudahkan kita dua. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mau mencoba mengawali kehidupan keberagamaan kita dengan akan melihat dalil-dalil agama. Kita mengangkat tema yang sedikit umum, bahaya hadis palsu. Bahayanya. Nah, tapi sebelum itu pemirsa sekalian, saya baca dulu dalilnya begini. Rasulullah SAW tegaskan, taraktu fikum amrayni. Saya tinggalkan bagi kalian dua hal, dua perkara. Dua pusaka, kira-kira gitulah. Dua urusan ini lan tadillu abada. Walau saya meninggal, kata Nabi ini, boleh saya tinggalkan dunia ini, tapi saya meninggalkan dua pusaka atau dua warisan. Pasti kalian lan tadillu abada, tidak akan tersesat. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu berpegang teguh kepada dua itu. Apa yang kedua itu? Kitab Allahi, kitabnya Allah, wa sunnata rasulih, dan sunnah Rasul. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, dalam beragama kita ini dua hukum dasar yang kita bisa pedomani. Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul. Dalam hal yang pertama, Al-Quranul Karim itu hampir tidak ada masalah. Kenapa saya katakan hampir? Karena masalahnya satu, kemampuan memahami Al-Quran. Karena dia sudah jelas jumlahnya, jumlah ayatnya, jumlah juznya, jumlah surahnya. Tidak ada tambahan, ini harus pasti. Apalagi ada pengurangan. Jadi dalam hal ini kita baca Quran baik-baik dan memahaminya, selamat. Al-Quran. Tapi kalau hadis Nabi SAW, ucapan Nabi itu luar biasa. Kita akan harus minta rujukan kepada ahli-ahli hadis atau muhadditsin, baik yang klasik yang mengumpulkan kitab-kitab hadis itu, maupun yang mutaakhirin sebagai pewaris membincang, mendalami, mengkaji kitab-kitab hadis klasik itu.
Ini yang penting bagi kita. Jadi rajin mengikuti pengajian-pengajian oleh ahli-ahli hadis. Kenapa saya harus katakan ahli? Kita ini harus belajar kepada yang ahli, bukan asal ngutip hadis. Karena kita merasa saya kan cinta agama. Yang penting disebutkan oleh orang lain itu hadis. Hadis ini harus, kalau ada orang yang menyebut, tunggu dia menyebutkan diriwayatkan oleh siapa. Itu yang harus kita, ini riwayat hadis yang mana nih? Nah, saya tambahkan pemirsa sekalian, karena kita mau awali hari ini dengan membincang tentang hadis-hadis Nabi itu. Bahwa umat Islam itu dimudahkan karena tidak semua punya kehebatan mengkaji hadis. Begitu, kalau dalam hal urusan menghafal hadis, pemirsa sekalian, itu jauh lebih butuh tantangan menghafal hadis dibandingkan Al-Quran. Nah, umat Islam dimudahkan agar kalau mau mencari dalil-dalil agama, maka sudah diinformasikan. Ada 6 kitab yang mu'tabarah. Yang mana itu Ustaz? Yang mana tuh? Kalau kita harus hati-hati mendengar hadis. Saya juga mau baca. Jangan sembarang kitab kami baca. Nah, saya sebutkan pemirsa sekalian. Sekian ucapan Nabi sepanjang hidupnya, itu sudah mayoritas tertampung dalam kitab hadis sahih yang disepakati ya. Disepakati oleh ahlinya. Disepakati oleh ahlinya. Kita mudahkan pemirsa sekalian. Jadi ada Sahih Bukhari. Nomor 1 nih. Yang kedua Sahih Muslim. Berapa ribu hadis tertampung dalam kedua hadis ahli hadis ini? Ada Nasai, Ibnu Majah, ada Turmudi. Itu agar umat Islam pada saat mau menata hidupnya, lalu membaca apa dasarnya, apa dalilnya, atau hadis apa, cari dalam kitab yang sudah menjadi referensi kita itu. Sahih Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, dan selanjutnya. Yang 6 itu. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pagi ini kita mau mencoba belajar mencari dalil dalam kehidupan kita, maka kita mengangkat tema bahaya hadis palsu. Nah, saya tentu minta izin sama kiai-kiai, para ulama, para ahli hadis, termasuk muhaddisin muda di berbagai perguruan tinggi.
kita harus sampaikan begini. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertingkat. Pertama, hadis sahih. Itu yang saya katakan tadi, termuat minimal dalam 6 kitab, mulai dari Bukhari, Muslim, Abu Daud itu sahih. Mempedomaninya ini, itulah yang dikatakan oleh Nabi, Anda tidak akan tersesat selama kamu berpegang kepada hadis Nabi. Tapi ada hadis yang kualitas di bawah sahih. Pagi hari ini yang mudah-mudah saja pemirsa sekalian. Ada hadis dhaif. Itu. Lalu di bawahnya lagi ada hadis palsu. Bahasa literasinya itu hadis maudhu. Apa bedanya hadis dhaif? Jadi ini jangan persis disamakan pemirsa sekalian ya. Kalau hadis dhaif itu maknanya secara umum saja. Makna-maknanya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu poin pentingnya. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, masuk rasio, akal sehat, tapi tidak semua orang. Pintar, dikuasai oleh nafsunya. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud ini rasional adalah memang yang ahli hadis itu sendiri. Itu ya. Ini hadis dhaif. Boleh tidak diamalkan kalau hadis dhaif? Boleh. Mudah-mudahan ada kesempatan kita mempelajari hadis ini ya. Jadi kalau hadis dhaif, al haditsu dhaifu yu'amalu bi fadhailil a'mali. Kalau ada hadis tidak diriwayatkan oleh ahli hadis yang 6. Ini memang butuh pendalaman ini pemirsa sekalian. Tapi kualitasnya dhaif. Lemah. Lemah maksudnya belum tentu palsu. Beda pemirsa sekalian. Dhaif dengan palsu harus saya pertegas sedikit pagi hari ini. Kalau dhaif itu hanya ada syarat yang tidak terpenuhi tapi tidak bertentangan dengan hadis dan masih sangat dikaji oleh para ulama hadis. Dikajinya gini, hadisnya bagus. Banyak di antara periwayatnya yang mengutip itu hadis. Tapi ada satu rangkaian yang hilang. Butuh penelitian. Oh, dari A, si B, si C, langsung si E. Misalnya, mana D-nya? Ini masih dicari nih. Dhaif itu. Tidak boleh dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Tapi kalau kemuliaan beribadah, dorongan ibadah, tentang sholat misalnya. Sholat itu kan sudah perintah Quran. Tapi dalam hadis, misal contoh saja ini, banyak hadis sahih. Tapi ada salah satu hadis yang tentang sholat misalnya, dia diteliti, ada yang putus. Hanya ada. Dari sahabat kepada tabi'in ada. Di bawahnya ada. Kelompok berikutnya ada yang tidak ditahu. Ini tahun sekian, si A lagi yang meriwayatkan. Itu dhaif posisinya pemirsa sekalian. Izin ya, saya harus karena ini ilmu, saya hanya menyampaikan yang ini, yang mudah-mudah saja. Izin, guru-guru saya yang para ahli hadis. Itu yang dimaksud dhaif. Begitu cara menjaga citra kesahihan hadis. Gambarannya gini pemirsa sekalian. Ada orang meriwayatkan hadis. Dia kuat hafalannya. Kuat, banyak hafalan. Hafal Quran misalnya. Tapi dalam hal meriwayatkan hadis, dia belum disepakati oleh ulama sezamannya. Jadi misalnya di era Bukhari Muslim itu, dia tidak masuk di situ. Maka demi menjaga hadis-hadis sahih, sekurang sedikit saja persyaratan di sahih itu, maka dibawa ke dhaif. Ini tentu lebih mendalam para ahli hadis kita. Ini dhaif. Boleh, masih boleh dibaca untuk fadhailil a'mal, mendorong perbuatan yang tidak bertentangan dengan Quran.
Nah, kalau tema kita hari ini hadis palsu adalah hadis palsu itu bahasa agamanya hadis maudhu. Hadis yang maudhu ini berasal dari kata wada'a yada'u wad'an wadi'um maudhu'un, diletakkan, disimpan. Apa maksudnya? Hadis ini atau direndahkan. Ada di antara perawi hadisnya misalnya, jelas-jelas suka dia berbohong. Itu satu. Suka berbohong. Dicari bertentangan dengan dalil pokok, bertentangan dengan dalam Al-Qur'an. Ini namanya maudhu. Boleh indah kedengaran, boleh sangat sangat menarik kalimatnya, tapi dia bertentangan dengan Al-Qur'an misalnya. Saya ambil contoh yang mudah kita ingat pemirsa sekalian. Seringkali dalam kehidupan kita itu disentak, mungkin yang bersangkutan mau membuat kita taubat. Ada yang mengatakan bahwa umur dunia itu 7.000 tahun. Kita berhitunglah. Sekarang 2024 Masehi. Berapa ribu tahun sebelumnya? Ada yang bilang, Nabi Adam itu 3.000 tahun sebelum Masehi. Berarti di total 5.000 tahun. Artinya tinggal 2.000 tahun. Seringkali ada begitu-begitu. Bahkan ada yang lebih singkat. Saya ingat pemirsa sekalian, contoh saja ini hadis maudhu. Waktu saya kecil, baru lahir itu, ada yang mengatakan akan terjadi gempa pada sekian, didengar dari kuburnya Nabi SAW oleh penjaga kubur Nabi. Pakai dalil, dia berbahasa Arab jago. Baru dia bilang ini hadis. Masya Allah. Ini kan bertentangan dengan Al-Quran. Apa informasi dari Al-Quran? Allah tidak informasikan waktunya. Gitu-gitu itu berarti dia hadis maudhu. Nah, karena tema kita bahayanya hadis palsu ini, jadi saya ulang pemirsa sekalian ya. Bicara tentang hadis hati-hati, karena ada bedanya hadis dhaif dengan hadis palsu. Kalau palsu bertentangan Al-Quranul Karim dan memang tidak rasional. Rasional itu juga harus dipertajam. Ada hal yang sangat menggembirakan, tapi tidak rasional. Misalnya saja nih, misal pemirsa sekalian, barang siapa yang gembira masuknya Ramadan, ini tidak boleh dimaknai bahwa asal gembira. Nah, perintah Al-Quran itu kan perintah berpuasa. Jadi kalau ada yang memaknai masuknya bulan Ramadan itu hanya sekadar gembiranya, bukan dengan puasa, sudah cukup menyelamatkan dia, itu maudhu itu. Itu contoh ringannya pemirsa sekalian. Sekali lagi karena ini ilmu, saya harus minta izin kepada para ahlinya, yang ahli hadis yang mendalami ini. Tapi minimal ini tingkatan hadis yang ada. Palsu paling berbahaya. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ke para muhaditsin, para ahli hadis dan teman-teman muda yang menggeluti bidang tafsir hadis, izin saya juga menyebutkan ini bahwa betapa bahayanya itu kalau hadis maudhu atau hadis palsu disebar-sebarkan terus-menerus. Hadis maudhu'nya loh ya, maudhu'nya, bukan dhaifnya. Ini nanti kita belajar sama-sama. Nah, apa dampaknya kalau hadis maudhu itu, hadis palsu itu banyak beredar dan dibiarkan? Akan membuat pertengkaran yang tidak habis-habisnya di masyarakat beragama. Di sini kita sangat butuh para ahli hadis berinovasi sebenarnya. Karena kalau seseorang, nah ini berbahaya banget nih, berpenampilan agama, bawa-bawa hadis, juga tidak rajin mengkonfirmasi kepada ahli hadis, bahkan bacaannya kurang. Minimal kita itu punya kitab Bukhari, minimal sekali. Atau kalau yang sudah tematik di Riyadhus Shalihinnya misalnya, pakai itu. Tidak harus kita dengan tegas hari ini, tidak hanya cukup dengan ngutip sana ngutip sini, harus. Jadi saya harus belajar, jujur pemirsa sekalian, harus bisa mengingat, karena kebiasaan tidak menyebut rawinya itu ada bagusnya, minimal tanda umumnya. Nah, karena itu berbahaya di kalangan kaum muslimin kalau sampai menyebar ini. Contoh, ada ulama rajin pengajian, dia baca hadis sahih, jelas-jelas disebut bahwa pengajian di masjid ini dengan kitab ini, misalnya Sahih Bukhari misalnya. Atau karena kita hidupnya terbatas, kita mau yang tematik, maka itu yang dibaca. Sementara ada oknum yang kiri kanan jual hadis, tahu bahwa umat ini asal bahasa agama, bahkan kita istilahkan asal bahasa Arab. Kalau no bahasa Arab itu hadis itu, padahal bukan. Ini bisa membawa tidak kondusif di masyarakat. Justru itulah pemirsa sekalian, kalau hari ini kita mengenal ada hadis sahih, ada hadis dhaif, dan ada yang maudhu, yang paling rendah ini karena upaya memedomani hadis-hadis sahih itu. Nah, Ustadz, saya ini kan masyarakat awam, saya juga mau, tapi kan hal yang sulit. Apalagi tidak bisa mengkajinya sendiri. Syukur-syukur kalau bisa ikut pengajian. Tapi kan sekali-sekali saya mau. Nah, alhamdulillah, ini informasinya pemirsa sekalian. Alhamdulillah, sekiranya kita ini bukan ahli hadis, bukan sarjana agama juga misalnya. Maksud saya bukan sarjana perguruan tinggi agama yang mendalami hadis Nabi SAW. Karena juga itu harus dikaji. Kehidupan lain, struktur bangunan, harus jadi arsitek. Tidak semuanya mengkaji hadis Nabi. Nah, hari ini alhamdulillah, inovasi dalam hal sahihnya hadis itu sudah ada. Apa itu Ustaz? Kalau mau cari dalil, maka saya sudah berkali-kali sebutkan, cari hadis yang nomor 1 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
bisa menceknya itu sudah ada aplikasinya. Ayo, media sosial kita itu hal-hal agama juga bisa dicek sampai kepada mencek hadis sahih, hadis Bukhari. Bisa dikasih masuk. Hadis Bukhari nomor kesekian. Misalnya kita tahu temannya tentang tohara. Hadis Nabi tentang tohara yang Bukhari, jadi cek di aplikasi kita itu ada, bisa di-download sekarang ini. Tapi saya berharap ini lebih disosialisasikan lagi oleh sahabat-sahabat kita yang memang calon sarjana atau sarjana di bidang hadis Nabi SAW. Itu ada. Jadi dicek saja di aplikasi hadis Mu'tabar. Mu'tabar itu artinya yang direkomendasikan. Seringkali saya istilahkan bahwa hadis Nabi SAW itu, kalau mau mencarinya, hadis yang mu'tabar itu adalah tidak disebut nomor satu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, Nasai, Ibnu Majah. Kitab yang di belakangnya masih ada. Misalnya Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Menarik pemirsa sekalian ya. Imam Malik, ini contoh saja. Imam Malik itu menghafal 100.000 hadis. 100.000. Karena kehati-hatiannya yang sempat ditulis hanya 10.000. 90.000-nya yang dihafal ini. Diakui ahli hafal, ahli hadis. Yang dia bisa tulis itu hanya 10.000. Lalu yang ia pastikan, yang ia tahqiq, yang ia sempat ulang-ulang sepanjang hidupnya, karena tidak mudah memang, hanya 5.000. Itulah yang kemudian ditulis dalam kitab hadisnya Al-Muwatta. Saya menyebut ini pemirsa sekalian bahwa kalau kita kekinian mau mencek hadis-hadis yang sahih, sudah asal dalam kitab-kitab yang sering kita sebut itu, maka jangan lagi bimbang, jangan ragu, jangan takut istilah yang kita ambil ini bahayanya hadis palsu. Jadi asal diambil dari perawi yang disepakati, nah janganlah ragu dalam beragama. Tapi sebaliknya, dalam beragama harus hati-hati juga untuk tidak sembarang. Salah satu cirinya adalah tanyalah kepada yang membaca hadis itu, kitab-kitab hadis itu secara runtut. Ini ada bagusnya kalau kita mencoba membuka ruang. Kalau misalnya ada media yang hebat, menjadikan tema atau bahan kajian di acara keagamaannya itu salah satu kitab, itu menarik sekali pemirsa sekalian. Cuma memang 2 poin yang harus dikuasai. Hadis itu bisa kita katakan hadis adalah 1, rawinya dari Nabi SAW kepada sahabat, misalnya Aisyah, atau kepada Ali, atau kepada Abu Bakar, sampai selanjutnya, sampai puluhan orang yang bisa meriwayatkan itu, lalu ditulis oleh Bukhari, misal nih. Jadi itu namanya sanad, urutan. Lalu matannya, isinya. Nah, isi ini juga harus tidak ada yang bertentangan dengan dalil utama atau sumber hukum agama, yakni Al-Quranul Karim. Pemirsa sekalian, tentu membahas begini butuh ketenangan, butuh kekhususan untuk mencoba menyampaikan bahwa ini yang hadis sahih, ini yang hadis dhaif, lalu ini yang maudhu. Yang maudhu itu tidak boleh dipedomani apa-apa. Kalau yang dhaif masih boleh dalam motivasi ibadah, tapi menetapkan hukum sudah tidak boleh.
yang bisa dipakai memedomani hukum, menetapkan beristimbat hukum adalah hadis sahih sallallahu alaihi wasallam, melengkapi hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Mari kita belajar terus. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.